Polres, kisi-kisinya dulu masalah ya, saya selamat datang ya di acara kita nih, berbincang bahas tentang kemarin kita di ILC di sana di Jenewa. Nah, silakan Pak Pres dibuka dulu kisi-kisinya tentang pengalaman di Jenewa, gimana dengan organisasi kita dan gimana hasil dari semuanya itu, Pak Pres. Ya, terima kasih Pak Pemret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Channel ya. Brother Channel dan Logika Rai Channel dimanapun berada. Kali ini saya sedang berada di Majalengka ini, kebetulan hari ini tanggal 17 Juni ada acara pendidikan keorganisasian dan advokasi untuk tingkat dasar di Majalengka ini demi meningkatkan kualitas daripada kader-kader PPMI. Nah, perlu saya sampaikan pada kebetulan ini di teman-teman PPMI ada di sini, apa-apa aja sih yang kemarin di ELC. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa satu, ini adalah bagian daripada sejarah gerakan buruh Indonesia, bahwa ILC yang ke-113 itu Indonesia mengirim delegasi terbesar sepanjang dilaksanakan ILC. Ada sebanyak 42 orang. Dari 43 yang didaftar, ada 42 orang yang menghadiri acara tersebut. Dan ketua delegasinya adalah Bapak Muhammad Jumur Hidayat, ketua DPP KSPSI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan wakil delegasinya adalah Bung Arif Minardi, sekaligus menjabat sebagai sekjen daripada DPP KSPSI. Ya, mungkin tahun ini giliran KSPSI-nya Pak Jumur ya, yang memimpin delegasi. Tahun depan saya nggak tahu, karena setahu saya ini adalah terjadi pergiliran siapa yang menjadi pemimpin delegasi. Nah, kemudian bahwa banyak satu hal yang cukup menarik yang menjadi kebanggaan kita semua, bahwa akhirnya status daripada pekerja platform digital ini ditetapkan menjadi pekerja, disepakati, disetujui oleh hasil rapat di ILC kemarin yang dihadiri oleh 187 negara, menyepakati bahwa platform digital itu berstatus pekerja. Jadi segala hak-hak yang ada di dalamnya daripada status pekerja itu, baik hak berserikat, hak mendapatkan jaminan sosial, itu otomatis melekat di dalam dirinya. Nah, persoalan bahwa kita lihat tiba-tiba ada kemarin gerakan dari kamar sebelah lah gitu, yang menolak untuk intervensi ILO menetapkan pekerja bukan mitra, yang kebetulan yang disayangkan juga kenapa sih harus disponsori oleh seorang anggota Komisi 9, Bung Obon Tabroni, yang juga mantan, ya kalau saya masih aktivis buruh lah. Ya kan, harusnya dia bangga mendorong agar platform digital ini menjadi pekerja bukan mitra lagi. Karena yang mikir ini adalah orang-orang pilihan dari 187 negara yang hadir. Dan di situ ada pemerintah, ada serikat pekerja, ada pengusahanya juga gitu loh. Ya kan, jadi itu tripartit internasional sebenarnya. Dan itu sudah disepakati. Nah, karena kita sudah disepakati, maka sebagusnya kita menghargai. Jadi jangan ada istilah diintervensi. Bagaimana mungkin keputusan itu diintervensi oleh delegasi Indonesia kalau persoalannya memang persoalan platform digital ini menjadi persoalan seluruh dunia hari ini, baik negara-negara maju apalagi negara-negara berkembang, karena terjadi revolusi industri yang ketiga kalinya, dari zaman batu perunggu itu kan, kemudian berubah menjadi revolusi industri, mesin-mesin mulai bergerak. Nah, sekarang revolusi industri ini berkembang lagi, sekarang ada namanya intelijensi buatan, ya kan, ada namanya digitalisasi. Jadi proses produksi ini sistem digital sekarang, ya kan, lebih mempercepat lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya kenapa dalam setiap sidang-sidang yang dilaksanakan di komite platform digital ini selalu penuh. Bahkan berapa kali saya tidak kebagian tempat dulu, harus berdiri gitu loh. Jadi bukan hanya dari Indonesia yang mengusulkan itu. Bukan 187 negara. Memang ada beberapa negara menolak, tetapi pada akhirnya seperti Cina, Amerika, India, Rusia, apalagi beberapa negara-negara Eropa akhirnya menerima bahwa sepakat bahwa platform digital ini statusnya adalah pekerja. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti oleh ojol gitu ya. Ya, kayak ojol ini statusnya pekerja. Jadi tidak usahlah buat macam narasi-narasi tandingan. Toh juga nanti tahun depan kan tinggal ditetapkan menjadi konvensi seperti apa. Karena kalau saya baca
yang dimaksud dengan pekerja dalam platform digital ini punya pekerjaan, punya penghasilan. Nah, memiliki pekerjaan dan penghasilan udah selesai, definisinya itu aja. Ya persoalan dia mau karyawan tetap atau part time, itu kan statusnya lain. Yang jelas dia berstatus pekerja part time. Buat yang iseng-iseng, misalnya Pak Budi mau apa lagi nih, ada sejam 2 jam pengen antar orang, sah-sah saja. Itu kan bisa diatur teknis, tapi statusnya udah jelas. Nah, karena yang selama ini, maaf nih, nah, patut kita curigai bahwa memang ada upaya-upaya permainan untuk bagaimana agar supaya dana-dana jaminan sosial yang ketika ini melekat di dalam sebagai status pekerja platform digital ini, ya kan, yang jumlahnya puluhan triliun per tahun, ya kan, bisa dinikmati oleh para pemilik aplikator dan pengusahanya. Jadi, ya kan, bayangkan saja kalau seorang pekerja ojol investasinya motor, satu motor kalau kita hargakan 15 juta. 15 juta kali 3 juta. Ojol di Indonesia itu sudah 45 triliun. Dan yang berputar di situ dari baru modal alat produksi, belum bensinnya dia sendiri. Modal sendiri. Iya kan? Nah, ini semua kan ada unsur-unsur ketidakadilan. Ketiga, orang harus kena potongan 10% lah, belum bla bla. Jam sosnya nggak dapat, bahkan jaminan kecelakaan nggak dapat. Walaupun dipotong jaminan kecelakaan, tapi ujung-ujungnya yang nanggung tetap jasara harja. Ya itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah, ini menjadi prestasi dan menjadi pergeseran, terjadi pergeseran gerakan buruh hari ini yang dipimpin oleh Pak Jumurida ini. Alhamdulillah banyak sekali mendapatkan suatu kemajuan, termasuk pekerja apalagi maritim yang tadinya kalau tiba bersandar satu negara nggak boleh jalan-jalan, misalnya di satu negara itu, ya dia harus ada tetap di kapal. Ya masa sepanjang hidup di kapal terus, itu kan bersandar kan wajar lah, mereka punya hak untuk rekreasi juga. Dan alhamdulillah itu udah disepakati lagi, diperbaiki lah. Jadi pekerja-pekerja yang ada di dunia kemaritiman ini lebih banyak mendapatkan haknya. Tapi aturan tersebut dikembalikan kepada negara masing-masing. Ya itu. Nah nanti akan diatur sesuai dengan kebutuhan negara-negara masing-masing tersebut. Nah makanya kemarin dengan tegas menyatakan bahwa Bang Rekson menyatakan ataupun Pak Jumur menyatakan bahwa delegasi buruh Indonesia siap bernegosiasi dengan Presiden Prabowo dalam ini mewakili pemerintah untuk membuat regulasi menindaklanjuti agar mampu memperbaiki sistem ekonomi, memberikan kepastian kerja, kepastian upah, kepastian mendapatkan jaminan sosial bagi rakyat sendiri, karena itu kan amanah konstitusi. Nah, dan kita juga ucapkan terima kasih dalam hal ini sikap pemerintah RI ketika dilakukan voting di sana, mereka menyetujui menjadi konvensi. Ini sikap pemerintah. Menakar hadir. Saat ini atau nanti menunggu tahun depan? Kayaknya saat ini sudah disepakati. Ya, udah disepakati menjadi konvensi. Adapun butir-butir yang akan menjadi isi daripada konvensi tersebut itu nanti akan diumumkan tahun depan. Dan disepakati di tahun depan. Nah, ada indikasi omong-omong nggak Pak Pres dari pemerintahan kita selama ini? Kan selama ini mengambang terus nih. Dari satu kasus ke kasus lain mengambang terus. Ini apakah ada istilahnya omon-omon aja gitu, indikasi omon-omon aja? Ya saya kira indikasi omon-omon pasti ada, tapi disinilah tugas fungsi kita, serikat pekerja, untuk mengawal hasil daripada pertemuan ILO ini, karena ya tugas kita mengawal, memastikan itu menjadi sebuah undang-undang, karena memang harus diatur dalam undang-undang. Dan sebagian daripada ojol karena dia sudah berstatus pekerja, maka adalah hubungannya dia dengan undang-undang ketenagakerjaan nanti, yang kebetulan Bung Cora ini salah satu menjadi tim perumus ya, yang disiapkan salah satunya kan udah membahas itu. Jadi kesiapan kita terkait persoalan bagaimana masa depan para pekerja-pekerja platform digital ini itu juga udah kita siapkan, dan insya Allah adil buat semua. Jadi bagi pengusaha, Anda boleh kaya, silakan Anda kaya sekaya-kayanya, tapi jangan buat kami menjadi orang miskin di sini, negeri kami sendiri. Jadi kan konsep bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini bukan hanya omon-omonnya saja Prabowo di depan di atas podium gitu kan, berhikmat untuk rakyat, ingin mati untuk rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia akan menjadi senang dan bangga jika Prabowo mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan itu sebenarnya orang di rakyat ini kan, karena banyak kasus lah ya. Nanti kita bahas tersendiri lah, kasus masalah Aceh dengan Sumut, kasus-kasus
Raja Ampat, kasus-kasus PIK 2, ijazah palsu dan sebagainya itu segmen lain. Tapi khusus masalah ini itu. Nah kemudian juga bahwa ada hasil bahwa Palestina sudah diterima menjadi anggota tetap menjadi anggota yang ke-188 di ILO. Nah ini kan tentu saja mudah-mudahan ini juga mendukung agar nanti kedepannya Palestina itu bisa diterima menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi memudahkan perjuangan masyarakat Palestina untuk bisa menjadi sebuah negeri yang merdeka dan berdaulat. Nah kemarin kita sudah tunjukkan bahwa aksi dilakukan oleh delegasi Indonesia itu bersama dengan kawan-kawan dari Turki, dari Pakistan, dari Timur Tengah, dari Iran, dari Rusia, dari mana-mana, ya kan? Dan juga memberikan inspirasi kepada masyarakat yang ada di Swiss untuk ikut juga besok harinya melakukan apalagi ini aksi solidaritas untuk Gaza. Ya kan hari ini kan rame nih di Mesir lagi kumpul tuh aktivis dari 40 negara untuk bagaimana membongkar blokade pintu Rafah agar supaya bantuan bisa masuk ke Gaza. Ya kan tapi sampai hari ini kan Mesir kan masih menutup agar aktivis-aktivis itu tidak bisa tembus masuk ke Rafah. Nah ini kan juga hal ini tentu saja gerakan buruh secara internasional juga sudah memberikan dukungan itu terhadap kemerdekaan Palestina 100%. Karena nyaris itu pembahasan yang paling singkat mendukung Palestina dan dalam ini juga kesempatan itu juga kita mendukung juga perjuangan serikat pekerja Myanmar yang harus berhadapan dengan junta militer yang hari ini yang begitu sadis anti serikat, pengurus serikat pekerja dibunuh-bunuhin, dikejar-kejar sampai ke hutan, pelanggaran hak asasi ya itu juga dikemukakan. Jadi kita mendukung perjuangan serikat pekerja Myanmar yang kemarin hadir delegasinya itu sudah warga negaranya udah dicabut. Jadi dia tinggal di negara lain untuk memperjuangkan nasib bangsanya. Ini semua kita apresiasi tentang itu ya. Dan satu hal buat kita sendiri di internal organisasi kita, pada tanggal 4 Juni 2025 KBMI yang terdiri dari PPMI, SBC 92, EBK, SPPM dan BIS itu sudah diterima menjadi anggota penuh di Konfederasi Internasional ILC, International Labor Confederation. Nah ini yang berbasis di Turki. Ya, mudah-mudahan langkah maju ini mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua, bisa membuat organisasi kita lebih besar lagi, lebih bagus lagi, dan tentu saja ya kita harus mulai belajar berinteraksi secara internasional, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang memang multinasional. Ya kan ini penting ini. Jadi gerakan-gerakan internasional, nasional dan internasional kita bangun untuk kepentingan anggota kita di Indonesia. Apakah ada hal berat yang bisa isu ini membawa ke dunia internasional ini berat nggak Pak Pres? Isu-isu ketenaga kerjaan di Indonesia yang sepertinya hal yang tadi masalah ojol, terus ketenaga kerjaan yang lain yang belum kita bahas nih. Ini berat nggak menurut Presiden ketika di sana? Adakah yang menghalangi? Ya, saya kira juga apalagi ini ada cukup berat juga ya karena pembahasan itu kalau tidak salah 3 hari tuh. 3 hari banyak berdebat baik dari pendapat dari pemerintah, dari perwakilan pengusaha ataupun buruh itu sendiri mempertanyakan persoalan status dia sebagai pekerja. Tetapi alhamdulillah perjuangan panjang itu karena ya serikat pekerja, khususnya serikat pekerja 187 negara ini nyari, saya bisa nyatakan 100% lah itu mereka mendukung bahwa platform digital ini berstatus pekerja. Nah memang perdebatan ada di unsur pengusaha ataupun pemerintah ya, perdebatan karena ya pemerintah Indonesia juga tadinya juga sikapnya juga nggak jelas juga apakah ini rekomendasi atau konvensi. Nah cuma karena teman-teman ikut memantau dan ikut terus memberikan masukan kepada Pak Wamen dan Menaker, nah akhirnya Menaker kita mampu jelas sikapnya pada ketika hari H untuk ditetapkan disetujui apa konvensi atau rekomendasi. Akhirnya pemerintah kita yang diwakili oleh Menaker memutuskan menyetujui adanya konvensi untuk platform digital. Jadi berbahagialah teman-teman yang ada di platform digital, nasib Anda makin jelas nih ke depan nih. Ya kan, tidak lagi ngambang, kemitraan palsu dan begitu banyak. Nah, ini yang perlu kita sama-sama kolaborasikan untuk menjadi ke depan lebih baik. Dan terkait masalah isu, nah ini kan sampai hari ini kan Indonesia kadang-kadang kan banyak juga nih pengusaha ya
yang dialami Pak Ketua, Bahas Ketua anti serikat, bentuk serikat langsung diberangus, apa segala macam. Ini saya pikir ini warning lah bagi kita semua, bagi penegak hukum. Nah kita juga kemarin ketemulah dengan Apindo. Sebenarnya kalau dari Apindo maupun Kadin welcome saja. Apa sih sebenarnya yang ditakutkan dengan buru-buru ini berserikat? Toh di luar negeri juga udah selesai lah. Mereka bisa menerima serikat. Kenapa sih kita di sini masih kadang-kadang oknum-oknum, maaf nih, rata-rata ya lakukan itu oknum HRD sebenarnya, bukan owner. Bukan owner. Jadi tolonglah orang-orang asing di sini diajak bener juga. Apalagi gitu. yang mantan pengurus serikat pekerja. Nah, iya, ingin menuju juga eksistensinya biar kepake, biar dapat bayaran lebih. Tapi menghancurkan anak bangsa sendiri itu secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah menjadi pengkhianat NKRI, ya kan? Jadi saya pikir tolong juga kawan-kawan Apindo maupun Kadin berikanlah sosialisasi yang baik kepada HRD-HRD-nya, tidak untuk anti serikat, karena Anda pun juga kalau kita mau permasalahkan antara Apindo dengan Kadin, sebenarnya siapa sih yang paling berhak mewakili pengusaha? Nih, kalau bicara tentang undang-undang, maka pengusaha itu adalah pemilik perusahaan. Bukan HRD, bukan manajer, bukan JM. Nah, Apindo itu rata-rata GM, orang yang digaji juga. Jadi sebenarnya itu yang di Apindo itu adalah serikat pekerja itu sebenarnya. Siapa sebetulnya Apindo itu? Iya, nggak jelas juga, ngambang. Pengusaha bahasanya di situ. Itu dia. Nah itu. Kalau kita mau ngotot, bisa saja kita minta bubarin Apindo atau ganti Apindo yang benar-benar owner. Betul. Pemilik perusahaan, mau orang asing kek, mau orang mana kek. Yang jelas dia pemilik perusahaan. Karena yang melakukan perundingan dengan serikat pekerja, selain daripada ketua serikat yang mewakili anggota serikat pekerja, juga harus berunding dengan si pemilik perusahaan. Cuma pemilik perusahaan kayak dicumputkan wae. Ke manajer-manajer HRD lah cari muka. Contoh misalnya nih, yang di Prekon, ya kan? Orang udah jelas normatif PKB, ya kan? Udah jelas tinggal dibahas dengan baik, masih aja bolak-balik gitu kan? Ya kan? Padahal persoalan simpel. Jadi biasanya HRD, oknum-oknum HRD ini yang dibayar oleh pengusaha ini hanya mempersulit situasi. Tolong ke depan ini diubah ke depan agar mampu terbina hubungan industrial yang Pancasilais, yang adil bagi semuanya. Toh kalau buruh juga sejahtera, saya pikir produktivitasnya bisa meningkat kok. Tidak ada itu orang serikat buruh mau butuh serikat buruh, bos. Ya kan? Mau menghancurkan pilotnya sendiri, nggak ada. Yang ada mereka minta kesetaraan. You dapat untung, bagi-bagi dong untungnya. Jangan makan sendiri. Jangan kaya sendiri. Iya, jangan orang bentuk sendiri, protes sendiri. Nah, tiba-tiba pakai tangan-tangan oknum-oknum HRD, mantan-mantan aktivis buruh untuk berangus teman-teman kita sendiri. Nah, ini juga nih. Nah, saya ingatkan nih para owner nih, banyak terjadi korupsi di perusahaan. Yang ditangkap KPK itu karena uang negara dicuri. Nah, ke depan owner ini jangan yang ketahuan korupsi di perusahaan jangan cuma di PHK tanpa pesangon, tapi benar-benar diproses gitu loh. Pidananya ya. Iya, pidana penggelapan uang perusahaan, pencurian. Ya kan, agar jadi pelajaran, ini dibebasin aja. Jadi akhirnya pindah ke perusahaan lain maling lagi. Yang jelek adalah citra kita. Di Indonesia ini ternyata banyak maling. Ya kan, bukan cuma tambang laut dipagarin, tambang digali-gali nggak karu-karuan. Perusahaan juga dicuri juga duitnya ya. Ini kan. Nah, itu dia. Jadi ini masukan ya buat kawan-kawan Apindo, tolong berbenah lah. Kita sama-sama berbenah. Oke? Oke, saya kira begitu ya. Oke, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.